Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Hari, Hadir, Pak. Ajeng, Hadir, Pak. Padri, Padri ada? Hadir. Enggak ada ya. Oke. Putri, Ada, Pak. Caca, Hadir, Pak. Yudi, Hadir, Pak. Hadir. Theo, Hadir, Kak. Hadir. Irfan, Hadir, Pak. Rama, ini gimana nih? Ada yang angkat tangan gimana? Oke, ada ya. Oke. Sakti, enggak ada. Wahyu, Hadir, Pak. Cindy, belum ada. Albert, Cindy tadi belum ya? Cindy belum ada juga. Hadir, Pak. Hadir. Oh, tadi hadir ya. Oke. Albert, Perjalanan, Pak. oh ini yang ngecek siapa? Faiz, Hadir, Pak. Alfa, belum ada. Anissa, Rizky, Hadir, Pak. DPD, Hadir, Pak. Faisal, Hadir, Pak. Rahmat, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Dini, Hadir, Pak. ada yang belum saya panggil? Oke, saya ulang ya yang belum ada keterangan. Endiko, Padri, Sakti, Albert, Alfa, Anissa. Oke, ada itu yang belum ada kabar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita atau diskusi kita terkait materi di minggu ini, siapa dulu dari teman-teman dari 5 kelompok yang ada perwakilan untuk mempresentasikan atau menyampaikan idenya dari 5 kelompok? Silahkan. Waktunya ini ya, nggak usah lama-lama, 5 sampai 10 menit lah. Kalau bisa 5 menit bisa sudah selesai. Ini Sakti baru join. Oke. Siapa yang bersedia ada? Oke, kalau nggak ada, kayaknya ini deh pembukanya biar menarik yang kemarin. Oke, boleh deh kelompoknya ini, kelompoknya Ajeng, kelompok A ya. Halo?
Halo, halo, suara saya ada? Terdengar, Pak. Oke. Siapa yang mau menyampaikan? Ini ada kelompoknya Ajeng itu ada Alex, Endiko, Linda, Ari, dan juga Ajeng. Gimana, Mbak Ajeng? Ada? Halo, Mbak? Permisi, Pak. Iya. Mungkin nyoba dari kelompok D dulu ya, Pak. Oke, boleh kelompok B dulu. Itu kelompok B siapa aja nih? Ada Kelompok D, Pak. kelompok D ya? Ya, ya. Oke, boleh. Oke, silakan. Ini ya dari siapa yang mau menyampaikan DPD ya? Ya, mungkin dari saya boleh, Pak. Oke. Tapi ini lebih ke deskripsi singkat gitu nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang lain mohon untuk disimak, bisa bertanya ataupun memberikan kritik maupun saran ya yang membangun. Oke, silakan Mas DPD disampaikan. Ini sambil saya catat juga ya. Ya, Pak. Jadi dari kelompok kami tuh sebenarnya udah ngadain setiap anak disuruh mengumpulkan masing-masing ide dan nanti dari ide tersebut akan di-voting satu ide. Nah, kemudian ide yang didapatkan di sini adalah ini Pak, relay warning system monitoring kebocoran gas untuk mencegah terjadinya kebakaran seperti itu. Nah, mungkin di sini tuh konsepnya seperti ini Pak, peringatan dini. Jadi nanti kita tuh menggunakan sensor MQ2, terus kita menggunakan buzzer sebagai alarm dan juga mungkin lampu LED ya sebagai kelap-kelip tanda bahayanya. Nah, mungkin nanti cara kerjanya dengan deteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara, serta asap dan output yang dapat membaca sebagai tegangan analog ya, Pak. Nah, mungkin nanti kemudian hasil dari monitoring ini akan dikirimkan melalui smartphone, entah itu bisa melalui bot WhatsApp atau apapun ya, Pak. Nah, mungkin nanti kami rencananya juga nambahin monitor gitu sih, Pak. Cuma masih belum tahu ke depannya gimana, cuma untuk idenya seperti itu. Mungkin dari teman-teman atau Pak Zaini ada saran? Terima kasih. Bentar ya. Oh, kemarin dapat itu ya, smart monitoring itu ya. Iya, Pak. Oke, yang mau saya tanyakan, bagus ya, udah idenya udah bagus banget untuk monitoring tadi gas yang mudah terbakar berarti ya. Intinya itu. Iya, Pak. Berarti teman-teman pakai ini ya, dari kelompok D berarti pakai sensor di luar dari sensor yang disediakan di kit Indobot Academy. Sejauh ini ya sepertinya akan menambah beberapa sensor sih, Pak. Oke, teman-teman kalau sebenarnya tidak ada larangan ya, tidak ada larangan untuk menambah. Ini berlaku untuk semuanya juga, jadi tidak ada larangan sebenarnya untuk menambah sensor di luar dari sensor dan juga aktuator ataupun indikator yang disediakan di kit Arduino Indobot Academy. Konsekuensinya kalau nanti membeli menambahkan sensor di luar dari kit tersebut, harapan saya nggak cuma satu orang yang mencoba. Artinya kalau dalam satu kelompok itu ada 5 orang, berarti masing-masing dari mereka itu pun membeli sensor ataupun aktuator yang mau dibangun tugas akhirnya. Harapannya semuanya itu punya pengalaman yang sama. Dari segi pengkodingannya dan juga dari segi hardware-nya, meskipun pada akhirnya nanti akan dibagi-bagi tugasnya ya. Tapi harapannya setiap mereka mencoba merangkai perangkat keras yang sama, kemudian memasukkan program yang sama. Itu yang perlu digarisbawahi ya untuk semua kelompok. Kemudian kalau memang itu yang mau dimonitoring ya, dimonitoring karena di bulan November
Ini Oktober, November ya. Di bulan November itu sudah start pembuatan produknya, Di minggu ini teman-teman sudah menyampaikan, nanti kan menyampaikan idenya satu persatu. Setidaknya saya tahu gambaran yang nantinya akan dibuat. Nah, nanti sampai akhir ini dulu ya, sampai teman-teman presentasi dulu sampai akhir, nanti akan saya jelaskan untuk progres untuk minggu berikutnya supaya ada persiapan minggu depan apa yang harus dilakukan supaya di minggu pertama November kita udah start, artinya dari segi ide sudah fix, kemudian komponen yang mau digunakan pun sudah dibeli dan sudah sampai di tempat teman-teman masing-masing. Jadi di situ udah start untuk mengcodingnya. Jadi semua harapannya kalau ada kendala atau permasalahan itu setiap kali kita meeting itu adalah sesi untuk mendiskusikannya, bukan lagi kita beli komponennya belum tersedia, sensornya belum tersedia. Oke, itu yang harapannya seperti itu teman-teman. Oke, itu bagus banget dari DPD ya terkait monitoringnya tadi. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait kelompok D? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya kelompok yang berikutnya. Ada yang bersedia? Saya Pak bersedia. Kelompok C. Dari kelompok C ya, smart home. Oke, silakan dari Mas Wahyu ya. Bisa share screen? Nggak apa-apa Pak. Boleh ya, itu udah saya aktifkan share screen-nya. Siap, terima kasih. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, udah terlihat ya. Dari saya sendiri bersama Albert dan Cindy dan Rahma, itu kita ingin membuat smart cost ketika mahasiswa tidak sempat untuk mengatur dan menjaga kondisi kamar kos karena sibuknya jadwal kuliah, dia yang sehingga jarang selalu standby di kos. Oleh karena itu kita buat controlling IoT dengan jarak jauh dengan mengatur kos ketika sedang menjalankan kegiatan kampus. Hanya latar belakang Pak, kalau ini nggak mungkin bisa soalnya. Apa yang kita buat itu, yang pertama itu untuk memantau apakah ada yang masuk atau tidak, dan yang kedua itu smart lamp untuk menyalakan dan mematikan lampu menggunakan RTC, ataupun kita bisa menggunakan intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh lampu ketika cahaya yang sudah masuk berapa persen, di atas 50% itu otomatis mati. Dan untuk yang ketiga, smart environment control, yaitu yang termasuk kita itu kipas angin yang otomatis. Lalu, barang apa yang dibutuhkan saja? Untuk barang yang dibutuhkan, itu kita ada 3, yaitu smart environment, sensor suhu, relay, sama motor DC yang 6 volt. Ini mohon maaf, kalau 12 volt kurang tegangan. Security door, OLED, ultrasonic sensor sama buzzer, dan smart lamp, yaitu infrared, relay, dan LED. Untuk skematiknya saya seperti ini, Pak. Karena nggak memungkinkan kita memakai skematik, jadi kita pakai tiap header itu disambungkan ke kabel. Jadi kabelnya itu kita membuat kotaan kubus, ya dicontohkan untuk seperti satu petak seperti itu, dan kita masukkan di tiap masing-masing kegunaan itu tadi, Pak. Dan untuk interface-nya saya menggunakan kodular. Untuk interface yang dari ini, Pak, mohon maaf, dari interface ke ultrasoniknya ini kita menggunakan kodular itu tadi. Mungkin dari kelompok saya sendiri mungkin ada tambahan. Sambil lihat.
Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya. Oke, buat catatan dulu kelompok. Ini ini kelompok berapa tadi yang ini? Kelompok Kelompok C, Kak. kelompok C ya, kelompok C. Yang pertama tadi smart monitoring. Smart monitoring. Ini tadi apa aja yang diatur? Eh, lampu dan intensitas. Kemudian corridor. Koridornya berarti kalau pintunya terbuka gitu ya? Iya, Kak. Mohon maaf Kak, bukannya itu yang masuk terus ketika kita tidak dikontrol, maksudnya ada sandi yang masuk, ketika salah waktu membuka itu baru keluar buzzernya. Oh, berarti ini pakai, maksudnya pakai semacam ID buat masuk. Kemudian kalau nanti salah itu ada apa namanya, notifikasi gitu ya? Iya Kak, seperti itu. Menyalakan dan mematikan kipas angin. Tadi saya boleh tanya, software yang tadi itu apa? Itu software atau apa? Tools apa itu yang Codular? Yang web itu Kak, biasanya saya buat itu, buat aplikasi di Codular itu. Semacam ini berarti ya, virtual. Mirip MIT Pak. Dia drag and drop juga, bukan? Iya, drag and drop juga. Pakai blok kode Chain. Oh, tapi ini base-nya dia website. Bukan, basisnya aplikasi HP. Oh, di handphone ya, aplikasi handphone. Oke, semacam Blink kayak gitu ya. Ya, tapi kayak lebih tepatnya seperti mirip MIT, Pak. Keunggulannya apa kalau pakai ini, kalau pakai Codular ini? Kalau saya pakai MIT itu lebih kotak-kotak. Kalau yang Codular ini bisa kayak lebih interface-nya itu lebih ke UI-nya itu lebih bagus gitu. Oh, oh ya paham. Maksudnya ini ya, user user experience-nya lebih inilah, tampilannya lah. Iya, Pak, seperti itu. Oke.
Oke, cukup ya, saya rasa udah bagus banget. Ada lagi yang mau melanjutkan yang lain? Pak, saya perwakilan dari kelompok A tadi, Pak. Oke, boleh, silahkan. Jadi untuk kelompok A itu dapatnya Smart Health. Kalau ide sementara dari kami itu rencananya mau bikin timbangan berat badan yang bisa langsung tercatat outputnya ke device pengguna. Harapannya nanti bisa membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pengecekan tinggi badan pasien. Contohnya seperti di posyandu-posyandu atau waktu ada seperti itu, Pak. Jadi nanti untuk hardware-nya kita menggunakan Wemos D1 sama sensor ultrasonik. Untuk inputannya, kemudian akan kami sambungkan ke web server melalui aplikasi Blink supaya bisa dimonitoring lewat device pengguna. Untuk sementara seperti itu, Pak. Beli, oke deh. Pengukuran tinggi badan, ini semua pengukuran tinggi badan, ini smart cost. Yang tadi itu diulang sedikit. Yang ini tadi ya, kelompok sebelumnya, yang kelompok DPD tadi, dia ngukur apa aja parameter yang diukur? Bagaimana, Pak? Enggak, yang ini cukup ya, udah cukup sih. Udah ada gambaran, soalnya kan kemarin kita udah ada diskusi juga. Iya, Pak. Terima kasih. Yang ini tadi yang kelompok D, yang smart monitoring tadi, yang diukur, yang dimonitoring apa aja parameternya atau variabelnya? Halo? Tadi DPD ya? DPD gimana? Masih Oh iya, Pak. Ya. Ini sih, Pak, ngukur konsentrasi gasnya, Pak. Karena kan kalau misalnya kita pakai gas kayak di korek api kan berubah gitu ya, Pak, kalau nggak salah, untuk tingkat konsentrasinya. Jadi dari situ sih, Pak, sejauh ini. Konsentrasi gas di mana? Berarti Gas, hanya pakai satu sensor, berarti sensor gas. iya sejauh ini seperti itu, Pak. Sensor gas. Itu kira-kira pengaplikasiannya di mana nanti? Kalau tadi kan yang smart cost di kos, kemudian yang pengukuran tinggi badan kan bisa di apa namanya, di pusat layanan kesehatan. Kalau sensor gas ini bakal kira-kira nanti monitoringnya di mana? Kira-kira aja kalau diterapkan bakalan di mana? Di dapur kali ya, Pak? Oke, di dapur ya, oke bisa sih ya di. Iya. Oke, boleh. Dia berarti untuk mendeteksi kebocoran gas di satu. Tapi yang dia baca sebenarnya bukan hanya itu kan, tapi dia kadarnya ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, kalau kadarnya mungkin nanti cari objek atau subjek yang lebih pas sih. Kira-kira di mana itu yang supaya bisa lebih inilah, artinya lebih kalau di dapur, katakanlah nih, kalau di dapur sedikit misalnya kalau di dapur, terus kalau gas, katakanlah gas LPG di dapur itu bocor, berarti kan dia membaca konsentrasi, katakanlah kadar ininya, berarti kadar volume gas dalam satu ruangan, maksudnya seperti itu kah? Atau gimana nih? Atau dia kadar gas LPG dalam udara? Gimana ya, Pak? Sebenarnya kayak misalnya sensornya tuh misalnya, Pak, kita pakai korek api, kemudian anggap aja
kita kalau langsung neken tanpa ngepercikin kan gasnya keluar ya Pak. Nah mungkin kalau itu gasnya menguap ke sensor MQ2-nya itu nanti akan muncul dari situ Pak peringatannya. Sebenarnya saya ini sih Pak belum tahu banget, cuma kurang lebih kayaknya seperti itu Pak. Maksudnya sih, oke, karena kan ini kan berhubungan sama smart monitoring gitu kan. Smart monitoring artinya monitoringnya dapat nih konteks smartnya yang di mana gitu loh, konteks smartnya itu aja sih yang perlu digali lagi. Kalau yang tadi kan smart cost adalah maksudnya terkait dengan kalau tadi ada orang yang buka pintu, dia melaporkan ke kita kayak gitu kan, ada urgensi, maksudnya ada urgensinya. Terus monitoring nih urgensinya gimana gitu loh, ada, karena kan saya kurang tahu nih, mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin kuliahnya di teknik lingkungan atau yang berhubungan dengan apa ya, kimia atau udara, itu kalau di dalam udara itu ada ini enggak, ada kadar apa ya, tentu kan ada kadar yang dikatakanlah dia mudah terbakar gitu, katakanlah ada gas yang mudah terbakar di udara itu, tapi kan ada kadar mini, dia itu toleransinya berapa. Nah, misal nih, kalau tadi pakai gas LPG, gas yang dikorek atau gas LPG, saya nggak tahu itu nama ininya apa, senyawa kimianya apa, saya nggak tahu. Nah, kira-kira kan nggak serta-merta kalau gas itu bocor bisa langsung menimbulkan api kan, ketika kadarnya itu tidak katakanlah kadarnya yang ada di udara itu belum mencapai batas tertentu. Nah, itu perlu maksudnya perlu dicari urgensinya kayak gitu kan, perlu urgensinya. Katakanlah smart monitoring itu nanti bisa mengkonversi kalau yang bocor itu sekian, tingkat kebakarannya itu berapa persen, tingkat emergensinya itu berapa persen. Nah, itu kan lebih kelihatan bahwa itu ini benar-benar smart kayak gitu kan. Contoh nih, kita langsung aja studi kasus misalnya di rumah ada gasnya itu bocor, tapi bocornya itu cuma sedikit. Bocor yang sedikit itu belum tentu kan bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, itu perlu dicari lagi sih, maksudnya supaya lebih urgensinya lebih timbul. Paham nggak maksud yang saya ingin sampaikan itu, paham nggak? Paham Pak, mungkin nanti didiskusin lagi ya Pak sama kelompok. Coba didiskusikan lagi. Artinya seperti itu sih kalau menurut saya pandangannya, supaya kelihatan ininya smartnya bukan hanya sekedar memonitoring. Jadi kita itu pengen tahu gitu loh, kalau bocor sekian tuh maknanya apa, bocor konsentrasi sekian tuh maknanya apa. Kalau hanya sekedar bocor, ya gas yang bocor sedikit pun bisa jadi bocor, tapi selama itu masih aman-aman aja kan nggak masalah. Nah, itu maksudnya ke sana itu. Izin Pak. Ya. Maksudnya ini ya Pak, datanya gitu ya Pak? Iya benar. Misal nih, katakanlah si kadar yang bocor itu ada 0 sampai 100%. 0 sampai 100%, tapi kita nggak tahu konversi ininya ya. Konversi realnya berapa gitu. Konversi realnya berapa kalau di bidang keilmuan yang sebenarnya, katakanlah kita pakai 0 sampai 100. Kalau misalnya dia 0 sampai 10%, itu masih toleransi, bocornya nggak apa-apa. Ya, tapi pada muaranya tetap aja kalau itu berhubungan dengan kebocoran kan pasti berhubungan dengan cost, dengan biaya, kerugian, tetap itu tidak diinginkan. Tapi artinya 0 sampai 10% ini masih batas toleransi. Kemudian 10 sampai 20% dia masuk skala apa misalnya. Ini misalnya masuk kayak level-level gitulah. Misalnya kayak di Gunung Merapi kayak gitu kan, waspada berapa itu ada urutannya. Nah, termasuk kayak ini tadi. Terus kalau misalnya bocornya
30-40% dia masuk kategori apa. Oh, ini udah urgent banget nih. Kalau ada percikan api bisa kebakaran gitu kan. Kalau misalnya kadarnya 10-20%, ini kalau ada percikan api belum menyebabkan ledakan misalnya. Nah, kayak gitu sih maksudnya, tapi teman-teman coba dicari lagi. Saya rasa itu ada. Saya rasa ada ya. Mau nanya Pak, Iya, jadi maksudnya smart monitoring itu lebih ke pengolahan datanya gitu ya Pak? iya, informasi yang ditampilkan itu maknanya apa gitu kan. Nggak hanya Ah, sekedar kalau kita hanya nampilin maksud saya itu yang menggarisbawahi ininya konteks smartnya yang belum terlihat. Itu aja sih, konteks smartnya yang belum terlihat. oke Pak, baik Pak. Oke, Makasih coba Pak. dicari lagi ya. Itu kan Iya, cuma kita mengkonversinya aja nanti. Oke, kalau itu udah ketemu nggak usah, maksudnya nggak usah yang nggak usah terlalu rinci lah pembagian kriterianya, yang penting ada kayak gitu. Misalnya 0 sampai 30 itu tingkatnya misalnya rendah, misalnya kemudian 31 sampai berapa itu tingkat kebakarannya misalnya semakin tinggi kayak gitu kan. Lebih ke sana sih, lebih nah itunya. Oke, itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada kelompok B sama kelompok E, siapa yang mau menyampaikan dulu? Kelompok B Boleh, dulu. Pak. Udah duluan deh. Mana nih? Kelompok B dulu ya. Oke deh, oke, oke, siap. Kelompok B silakan, Putri ya. Oke. Iya. Jadi kelompok B sudah memutuskan akan membuat smart farming berupa lampu otomatis untuk pencahayaan di kandang ayam petelur. Karena seperti yang kita tahu, kandang ayam petelur itu kan butuh cahaya atau lampu penerangan sebagai ganti dari cahaya matahari di pagi kan. Nah, kita pengen buat lampu otomatis yang bisa kita apa sih namanya? Yang pokoknya yang bisa kita handle dari rumah aja gitu. Terus nanti kita bisa pakai sensor LDR yang udah kita dapat dari Fitbit untuk mendeteksi nanti kalau udah hari menjelang pagi nanti lampunya mati, terus nanti kalau misal udah nggak ada cahaya alias sudah menjelang sore atau malam lampunya nyala gitu. Terus atau mungkin juga kita bisa pakai timer untuk ngeset dari jam berapa sampai jam berapa, karena kita sebagai manusia dalam beternak ayam petelur bisa aja terjadi human error, seperti contohnya kayak lupa matiin lampu atau lupa nyalain lampu, dan itu akan mempengaruhi dari produksi ayam petelur tersebut. Jadi kita pengen buat smart farming berupa lampu kandang otomatis untuk kandang ayam petelur. Gitu mungkin Pak gambaran ide dasar dari kita. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau ditanyakan mungkin? Monitoring. Oke, udah ya, cukup ya. Kemudian terakhir di kelompok E. Iya, Pak. Boleh, Pak. Jadi hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari Ivanul Fajri, Faisal Faris, Rahmat Wahab, Tiara Elvina, Dini Nurhalifa. Kita ini dapat tema smart energi. Rencananya kami ini ingin buat watt meter, Pak, berbasis IoT. Jadi kita dapat monitoring penggunaan listrik, Pak, menggunakan aplikasi smartphone dan panel OLED, Pak, datanya dikirim ke panel OLED juga ditampilkan. Itu sih Pak baru gambarannya kalau untuk smart energi. Mungkin ada saran dari Bapak gitu mengenai smart energi. Karena dari kami juga dari kami baru itu doang, Pak. Menarik sih smart energy. Ini kira-kira ini ya gambarannya. Berarti kalian pasang sensor daya gitu di rumah, kemudian bisa mengkalkulasi berapa jumlah penggunaannya juga. Iya betul Pak. Oke, paham sih maksudnya. Oke, bagus sih. Menarik juga. Smart energy. Oke. Ini masukan ya, tapi nanti disesuaikan. Artinya, jadi ini untuk semua kelompok berlaku. Jadi pertama tugas akhirnya ini kan
jangan juga jangan semua masukan yang saya masukkan atau pertimbangan yang saya berikan itu kalian eksekusi, enggak, tapi disesuaikan dengan keadaan juga, dengan waktu, dengan biaya, kemudian dengan kemampuan dan lain sebagainya. Jadi perlu kita pertimbangkan juga gitu kan. Kemudian porsinya tugas akhirnya ini kan bukan tugas akhir skripsi atau tugas akhir D3 atau D4 ya. Jadi hanya sebatas kayak tugas akhir mata kuliah biasa. Jadi jangan juga terlalu terbebani. Kalau bisa yang sederhana itu sudah bisa cukup, itu sudah bisa menggambarkan dari smart kemudian objeknya apa, itu sudah cukup menurut saya. Nah, terkait dengan smart energy itu udah bagus ya, dia bisa memonitoring berapa penggunaan ininya. Dia akan lebih bagus kalau nih ya, masukannya kalau dia akan dikatakan smart lagi kalau dia mampu memprediksi, katakanlah dia mampu memprediksi kira-kira bulan depan kita pengeluarannya berapa gitu kan, pengeluaran daya kita berapa, itu akan bagus lagi udah. Kemudian itu sih menurut saya dia bisa memprediksi berapa yang akan datang. Berdasarkan apa? Berdasarkan penggunaan yang kita baca rata-rata setiap hari, itu bisa. Tapi yang itu udah cukup sih. Dia udah bisa menampilkan nanti berapa penggunaan dayanya, kemudian berapa penggunaan biaya per kWh-nya ya. Itu udah bagus. Ada lagi yang masukan dari teman-teman yang lain? Oke, nggak ada ya. Oh ya, saya kembali sedikit ya, mungkin yang tadi kelompok D, contoh sederhana nih ketemu saya nih. Contoh sederhana misalnya kita ini mau monitoring level ketinggian air di satu waduk gitu kan. Biasanya kan ada keterangan tuh tinggi air waduknya berapa sampai berapa. Nah, ketika nanti jadi bukan hanya sekedar menyampaikan levelnya, oh ini 10 cm ketinggian airnya, kemudian ini 20 cm, terus ini 30 cm, enggak, tapi 10 cm semakin bertambahnya level ketinggian air tadi, dia mengkonversi tingkat urgensi kita itu, tingkat urgensinya si waduk itu bakal bakal berpotensi banjir. Nah, maksudnya kayak gitu kira-kira. Paham nggak yang tadi DPD ya? Ya Pak, paham Pak. Nah, kayak maksud saya tuh seperti itu analogi mudahnya. Gitu ya. Nah, nanti coba di ini lagi. Nah, untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang, teman-teman coba tadi kelompoknya ini sudah ada ya, punya kelompok Mas Wahyu ya. Kelompok Mas Wahyu udah bagus banget. Nah, itu bukannya saya ini ya, itu banyak banget tuh lampu intensitas, ID pintu. Jadi dipertimbangkan lagi, kalau memang terlalu banyak boleh bisa dikurangin gitu ya, bisa dikurangin juga supaya harapannya bisa dengan waktu yang tersisa, kemudian jarak teman-teman yang juga terpisah itu bisa direalisasikan perangkatnya. Itu aja sih masukan dari saya. Kemudian yang terkait minggu depan, ini terkait persiapan untuk minggu depan, teman-teman bisa di list kebutuhan perangkat kerasnya apa aja, termasuk kebutuhan perangkat lunaknya. Itu sih menurut saya, supaya minggu depan kita ada progresnya lah. Sekarang idenya 1 minggu ke depan teman-teman idenya bisa dikerucutkan lagi supaya fix. Kalau sudah fix di 1 minggu ke depan ini, minggu depan bisa ini juga dibuat daftar komponennya apa aja. Saya rasa sih itu, kemudian blok diagram daftar komponen dan juga blok diagramnya ya. Tuh. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Jadi luaran dari proyek akhir ini prototipe kan ya Pak, bukan produk jadi atau Iya, yang prototipe besar ya. gitu kan? Oh, oke. Nah, prototipe bukan produk jadi. Itu aja.
Boleh bertanya kembali, Pak? Boleh, silakan. Ini kan kegiatannya daring ya, Pak. Nah, kan kendalanya itu kan jarak antar peserta ya. Itu kalau baiknya itu gimana ya, Pak, pembagian tugasnya ya, Pak? Oke, pembagian. Jadi saran saya sih seperti ini. Ini kan ketemu satu ide, mungkin satu ide udah fix kayak gitu kan. Kemudian idenya ketemu, pasti kan udah ketemu nih komponen-komponen apa yang dibutuhkan, yang termasuk yang perlu dibeli. Nah, semua anggota karena udah sepakat judulnya apa, nah itu langsung beli komponennya. Kemudian saya sarankan setiap anggota itu membangun coding secara diskusi juga, tapi dibangun sendiri-sendiri. Jadi setiap anggota itu nanti punya produknya masing-masing dengan temanya sama, judul idenya sama, kemudian komponennya kan sama, kemudian sambungan pinnya pun sama ya, jangan beda-beda supaya nanti codingnya pun mendekati sama. Jadi kalau hanya dibebankan di salah satu anggota itu apa ya? Ya kasihan juga kan salah satu anggota terus anggota yang lain nggak dapat pengalaman buat ngodingnya. Ketika semuanya itu mengoding dengan hardware yang sama, kemudian ide yang sama, pasti kan akan ketemu nanti kendala yang berbeda-beda. Nah, itu teman-teman diskusikan sampai nanti ketemu katakanlah, oh saya ini ngoding ini, masalahnya ini. Misalnya, oh terus teman yang lain kan ketemu, oh itu masalahnya di sini. Terus bisa sharing di sana kan. Bisa jadi anggota yang lain ngoding udah jadi gitu kan, produknya jadi, tapi kok codingnya nggak sempurna, ini ada yang kurang. Nah, bisa jadi temannya yang lain itu mengoding ketemu bisa menyempurnakan yang itu, jadi bisa sharing lah. Kalau saya harapannya seperti itu, jadi setiap mahasiswa, setiap anggota kelompok tetap membuat yang sama. Kemudian yang terkait dengan presentasi itu ya, presentasi kemudian membuat laporan, mungkin itu bisa dibagi. Ini kalau yang khusus teknisnya saran saya seperti itu, teknis perangkatnya. Itu sih kira-kira bisa dipahami maksudnya. Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, bisa ya. Jadi semuanya punya pengalaman yang sama untuk membangun satu perangkat di kelompoknya masing-masing. Kemudian setiap orang pasti tentunya punya tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda ketika ngoding. Ini kan terkendala jarak ya, beda kalau kita itu bisa ketemu langsung. Nah, jadi ketika masing-masing punya kendala yang berbeda-beda, dan tentu teman-teman yang lain bisa saling mengisi solusi codingnya. Itu sih. Kemudian pembagian yang lainnya itu, karena kan sampai dengan sekarang saya juga belum ada nih pedomannya, atau teman-teman ada nggak dikasih tahu pedoman untuk laporan tugas akhirnya seperti apa. Nah, itu saya juga belum ada kabar. Kemudian apa aja yang dibuat di dalam laporannya kan belum tahu nih. Tapi yang saya tahu kemarin gambarannya itu cuma yang pertama produknya dibuat, kemudian ada laporannya dalam bentuk laporan singkat ya, mungkin kayak laporan PKN gitu ya, laporan karya tulis ilmiah singkat, sama presentasi. Ada 3 itu yang nantinya menjadi produk akhirnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, kita cukupkan dulu. Selebihnya saya rasa udah bagus nih teman-teman, progresnya udah sampai sini. Nah, Kak, Kak mau nanya buat kami kelompok B tadi, kan kami tadi rencananya kan smart farming kan, kami dapat menteri smart farming, terus kami buat pencahayaan untuk
telur ayam gitu kan Kak. Mm-mm. Itu menurut Kakak emang ke apa ya, yang kami ambil tuh memang masih bagian dari smart farming Kakak. Kami takut nggak baik di situ nanti gitu. Saran Kakak gimana Kak? Masuk ini pertanian ini ya. Farming itu sebenarnya lebih ke mana? Pertanian atau perkebunan gitu ya? Smart farmingnya itu, ya itu kami bingung ya Kak. Itu khusus pertanian yang di tanaman aja atau Iya, eh, sebenarnya cakup ini kan semua? juga ada juga beberapa yang bidang ini ya untuk hewan itu kan ada juga yang masuk ke pertanian juga ya. Nah itu dia Kak. Setahu aku kalau beternak ayam gitu-gitu masih termasuk dalam ranah pertanian sih. Nah, itu tuh yang punya, yang penting kan ada alasan kuatnya. Saya rasa sih masuk aja sih farming juga. Terus kan yang kayak gini kan itu kan hanya temanya ya, nggak harus spesifik banget juga kayak smart monitoring kayak gitu kan, kayak smart home kan nggak mesti home, tadi kan juga di kos-kosan. Nah, kayak gitu. Jadi nggak masalah sih menurut saya, udah mengarah, yang penting kan sudah mengarah ke sana. Oke, thanks Kak. Semangat kelompok B. Oke. Kalau udah ini ya, ini share, kita lanjut ke sini ya, diskusi kita buat materi yang di minggu ini. Oke. Ini udah tampil share screen-nya. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Saya langsung aja di sini. Nanti kan kita yang di slide nggak banyak juga sih yang pertanyaan. Yang pertama dulu terkait dengan ADC ya, analog to digital. Jadi itu sederhananya kita merubah kondisi yang ada biasanya di sekitar kita itu bersifat biasanya analog, kemudian itu dirubah menjadi digital. Nah, yang mau saya sampaikan sedikit gambarannya. Analog to digital. Mulai dari mana ya analog to digital? Langsung contoh aja sih pakai LDR ini ya, pakai langsung contohnya aja ke LDR. Sensor LDR itu kan ketika dia diberikan cahaya, kata sederhana, semakin banyak intensitas cahaya yang dia terima, maka hambatannya itu semakin kecil. Kemudian kalau intensitas cahayanya itu berkurang atau katakanlah semakin gelap, maka hambatannya itu semakin besar. Contohnya dia itu kan menggunakan begini ya, satu buah resistor, kemudian ada sensor LDR-nya. Ini disambungkan ke ini sumber tegangan 5 volt. Nah, sumber tegangan 5 volt. Outputnya yang masuk ke Arduino Wemos, yang ini kan ya. Dia dikasih nilai berapa nih? Anggap aja 10 kilo deh. Ini anggap aja nilai ini 10 kilo. Nilai ini 10 kilo. Katakanlah ketika kondisi gelap, kita anggap aja gelap ya. Ini juga nilainya 10 kilo. Nah, maka di sini
sederhananya akan terdapat tegangan ya, tegangan 2,5 volt. Sini 2,5 volt dapatnya dari mana? Itu didapat dari nanti teman-teman bisa cari rumusnya. Rumusnya itu adalah PLDR gitu kan. PLDR sama dengan PS. PS itu tegangan sumber yang 5 volt ini dikali hambatannya LDR gitu kan. Hambatannya LDR 10 kilo. Hambatannya LDR itu 10 kilo dibagi R ini R itu 10 kilo, itu R tetap, R yang nilainya tidak berubah-ubah, ditambah 10 kilo yang LDR. Ditambah yang ini, ketemulah tegangannya 2,5. Kemudian pada saat katakanlah kondisi cahayanya itu terang, ketika terang maka nilai hambatan LDR ini turun, misalnya menjadi 100 ohm. Nah, ketika saya masukkan ke dalam rumus yang ini, maka nilainya berapa tuh? 105 kali 100 bagi 5 dikali 100 dibagi keliru 500 bagi 10 100. Nah, didapat kalau teman-teman juga hitung ya, hitung itu ketemu tegangan 0,05. 0,05 volt. Kalau kita buat grafik ya, kita buat grafik begini. Ini dibuat grafik. Yang ini tegangan, kemudian ini adalah intensitas cahaya. Apa sih intensitas cahaya itu ininya simbolnya? Oke, anggap aja ini ya intensitas cahaya, pokoknya di sini intensitas. Jadi semakin ini berarti kalau semakin terang semakin rendah ya, semakin terang semakin berarti grafiknya 10 ini 2,5 itu gelap, ini gelap. Nah, di sini. Oke, gini ya, berarti grafiknya begini. Pada saat intensitas cahayanya terang, maka tegangannya kecil ya. Ini intensitas cahaya. Kemudian semakin terang, semakin redup, maka tegangannya semakin besar. Nah, yang dibaca oleh si ADC itu adalah ini, perbedaan level tegangan 0,5 sampai 2,5 ini. Ini perbedaan level tegangan inilah yang dianggap sebagai intensitas cahaya. Kemudian ADC-nya microcontroller si Arduino itu dia pakainya kalau nggak salah
dibagi 1023 ya. Oke, berarti dia pakai ADC 10 bit. Nah, ADC semakin tinggi jumlah bitnya ini, tingkat ketelitiannya itu akan semakin bagus. Contoh nih, ini kan range tegangannya kan katakanlah 0 sampai 2,5. 0 sampai 2,5. 10 bit ini setara dengan 1023. Nah, kalau 2,5 itu kira-kira nanti dia berada di nilai 500-an ya, sekitar 511 mungkin. Itulah yang mengakibatkan kenapa kalau teman-teman coba praktek yang pakai serial monitor itu, kenapa muncul nilai 500. Kenapa dia dibagi 1023? Karena itu diawali dari ADC 10 bit. ADC 10 bit itu kalau dalam bilangan biner ini 11 1 1 1 ya. Jumlahnya ada 10. Nah, ini dalam bilangan biner. Ini kalau ini di kalkulator ya. Ini kalau saya tulis 11. Nah, ini setara dengan 1023. Ketemu kenapa dia dibagi 1023 itu dari sini. Jadi kemampuan ADC-nya itu 10 bit. Kalau sederhananya itu ada 1023 anak tangga lah. Nah, sampai di sini dulu, ya saya rasa sih cukup segitu aja lah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, cukup ya. Nah, teman-teman ada yang sudah mencoba program yang LDR? Halo? Halo, suara saya ada? Sudah, Pak, sudah. Ada yang mencoba program LDR? Belum ada ya? Sudah, Pak. Oke, ada yang sudah. Oke, yang sudah boleh di ini ya sekarang bisa ditampilkan nggak ininya? Hasilnya seperti apa di share screen misalnya? Kemarin itu saya ada problem di LDR, Pak. Awalnya itu tuh kenapa nggak bisa waktu lampu harusnya mati itu malah nyala terus. Terus tak lihat di serial monitor itu malah ke nomor ke 80-an gitu, Pak. Harusnya kan bisa 100 lebih kan, Pak. Oke. Terus akhirnya tak diemin gitu terus tak flash tapi terus langsung naik ke berapa itu 200-an. Jadi agak error gitu, Pak. Agak error ya. Yang ini kodenya ini yang berhasil ada dari teman-teman. Maksudnya gini ya, maksudnya kenapa saya bahas satu-satu, ini kan ada LDR, kemudian ada DHT 5.1, kemudian ada LED menyala otomatis. Nah, yang nantinya teman-teman yang ada kendala, nanti saya kasih saya bantu menyelesaikan codingnya atau ada permasalahannya. Kemudian kalau yang sudah berhasil, ditunjukkan juga supaya teman-teman yang lain yang belum nyoba itu bisa melihat. Oh, kayak gini ternyata. Nah, maksudnya tuh seperti itu. Saya sudah, Pak. Oke, boleh ya ditampilkan yang ini 1 LDR dulu. Ya, Pak. Boleh. Yang berikutnya yang 5.1 disiapkan ya, kira-kira siapa nanti yang mau menyampaikan, boleh banget.
Oke, udah ya. Udah kelihatan belum, Pak? Oke, udah terlihat. Oke, bisa kok. Kan ini ada yang belum belum apa ya? Ini kan contoh yang berhasil lah intinya. Nanti akan saya coba itu 5 volt 1024. Oke. 1024. Kalau dirubah yang sebelah kanan itu yang dirubah ya. Oke, yang dirubah. Nah, coba Iya, ke betul, Pak. atas saya coba ini ya. Teman-teman yang lain yang belum mencoba bisa disimak sedikit. Saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi kan, nah di sini dia membaca ADC, read analog. Read analog itu kan untuk membaca nilai ADC. Nah, nilai ADC-nya tadi dia itu dari level tegangan 0 sampai 5 itu setara dengan 0 sampai 1023. Bisa dipahami maksudnya? Teman-teman yang lain? Level tegangannya itu dari 0 sampai 5 itu setara dengan nilai ADC 0 sampai 1023. Nah, makanya karena inputnya itu berupa tegangan, makanya di sini juga karena yang dibaca itu berupa nilai ya, yang dibaca itu berupa nilai bukan berupa tegangan. Nilainya itu adalah 0 sampai 1023. Makanya di sini ada rumus atau persamaan 5 dibagi 1023 kemudian dikalikan dengan pembacaan sensornya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan tegangan yang tertera. Oh, di sini tegangannya 5 volt. Kemudian berubah jadi 2,3, berubah jadi 1,4. Itu maksudnya. Yang lain bisa dipahami maksud penjelasan yang saya sampaikan tadi? Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut yang berarti ini bisa ya, yang ini bisa. Jadi teman-teman yang nanti ada terkendala, berarti mungkin ada keliru di program atau di hardware-nya aja. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan lagi yang 5.1 yang DHT percobaan 5.1 ada. Tadi yang share screen siapa ya? Saya, Pak. Faiz, Pak. Oke, Pak Is ya, oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Biasanya ini nih, Mas Wahyu nih. Pak Is. Oke, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? 5.1. Ada yang sudah berhasil 5.1? Saya lagi boleh, Pak? Oke, boleh. Yang kendala aja apa? Yang ada kendala? 5.1 berarti sudah ada yang berhasil ya. Supaya waktunya kekejar nih, sisa setengah jam lagi. 5.1 udah berhasil. Kemudian yang ini ada yang LED menyala otomatis. Udah bisa? Ada yang sudah bisa LED menyala otomatis? Atau yang tapi masih kendala? Itu yang ini ya Pak, yang apa namanya? Masih yang ini. LDR ya? Ya, misalnya gini, nanti dikasih, kalau nanti cahayanya gelap, LDR-nya nyala gitu. Terus kalau nanti cahayanya terang, LDR-nya, kalau cahayanya terang, lampunya mati. Maksudnya Iya. itu. Saya bisa sih Pak itu Pak. Oh, udah bisa ya, oke, udah bisa. Kemudian yang temperatur dan relay,
Misal nih suhu ruangan di atas 36 derajat Celcius, relaynya on. LED menyala otomatis. Udah ada yang bisa, yang ini temperatur dan relay. Kemudian misalnya dia di bawah 36 derajat, relaynya tetap off. Saya sudah, Pak. Oke, udah bisa ya. Oke, kalau itu udah bisa, kita lanjut lagi. Yang ini, misalnya jarak 20, LED hijau menyala. Itu saya bisa, Pak. Cuma pengukuran jaraknya itu nggak keluar di serial monitor ya, Pak. Tapi kalau pas 20, LED hijau nyala. Nyala, Pak. Kalau di misalkan dikasih benda gitu di depan ultrasoniknya gitu kan, terus diukur pakai penggaris gitu bisa. Cuman di serial monitornya aja nggak keluar jaraknya gitu, Pak. Oke, Itu coba aja sih kendalanya. tampilin programnya ada. Coba di share screen. Bentar, Pak. Screenshotan aja sih, Pak, paling, Pak. Nggak apa-apa ya? Boleh nggak apa-apa. Kalau mau dibuka di Arduino juga boleh. Udah masuk, Pak? Udah masuk. Nah, jadi kalau misalkan pas di running gitu, dia munculnya kayak gini doang, Pak. Ini sebelumnya kan saya cobanya di 9600, Pak. Nah, di 9600 munculnya kan kotak begini. Nah, terus saya ubah lagi jadi yang jadi 115200 ini, tapi sebenarnya pun juga masih kotak begini doang, Pak. Cuman saya lupa screenshot yang 115200-nya. Coba nampilin jarak dulu, bisa nggak? Oh, ini Arduino, ini screenshot atau? Ini screenshot, Pak, yang kemarin. Jadi masalahnya cuma di itu. Ada bisa lihat program yang di bawahnya itu nggak? Nggak di save. Bentar, Pak, coba saya buka yang Arduino-nya dulu, kayak Arduino IDE. Kalau dari ini aja bisa nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Dari mana? PDF-nya aja. Boleh, nggak apa-apa. PDF-nya aja, oke deh. Soalnya agak lama buka itunya, Pak. Udah masuk, Pak? Udah tampil. Nah, ini, Pak. Bisa di zoom in lagi nggak? Bentar, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan sih. Ya, terus yang geser lagi bawah. Itu if jarak lebih dari 20. Oke. Lagi. Geser. Oh iya, Pak. Kemarin saya pakai LED-nya yang kuning, saya ganti biru, Pak. Karena kuning saya kemarin mati. Itu jarak. Oke, jarak. Else, if else. Bawahnya if else lagi ya? Iya, boleh if else lagi, Pak. Oke. Itu boleh share ini enggak? Saya yang share screen. Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Nah, jadi teman-teman yang lain juga bisa perhatikan ya. Nanti ini variabel di benak.
Ini contohnya aja. Jadi kalau dia itu maunya 20 gitu kan. Jadi programnya itu kalau bisa mainnya kayak gini. Nah, saya coba buat ya. If gitu kan. Ini bakal error ini. Jarak berarti konteks programnya gimana tuh? Kalau hanya di jarak 20 berarti LED hijau menyala ya? Kalau saya bikinnya di atas 20, Pak, jadi lebih dari 20. Jadi lebih dari 20 dia baru menyala yang LED hijaunya. Lebih besar dari 20, Pak. Lebih besar dari 20. Bentar, coba kita lihat di ini dia pakai apa sih? Jika jarak LED hijau menyala, jika jarak 15 LED kuning menyala, jika jarak 10 LED oke. Berarti hanya satu yang menyala ya? Iya, Pak. Jadi lebih dari 20 terus hijau doang yang menyala. Kalau 15 kan kuning doang. Kalau 10 merah aja gitu. Jadi di sininya ini dikasih gini LED. Pastinya LED hijau sama dengan on. Ini contoh aja, langsung aja. LED kuning sama dengan off. Jadi mesti diberi kayak gini, LED. Coba nanti akan ada perbedaannya enggak programnya. Ini keliru. Jadi kalau program dalam bentuk if dan else if, ketika salah satu terpenuhi, dia yang lainnya akan diabaikan. Contoh, misalnya jaraknya itu 20. Maka yang program ini tidak dieksekusi. Jadi dia langsung terpenuhi, langsung keluar. Kemudian kalau dibaca di sini tidak 20, ternyata dia adalah 15. Yang ini akan dieksekusi, kemudian yang ini akan diabaikan programnya. Nah, itu bedanya. Jadi ketika dia masuk di 20, yang akan menyala gini. Kemudian masuk di 15 akan menyala ini. Gitu kan? Kemudian masuk di 10 yang akan dieksekusi yang ini. Kalau dia nggak masuk di 10, 15, dan 20, dia dimatikan. Coba dicoba. Akan tetapi biasanya kita tuh agak sulit ya menentukan dia itu benar-benar 20 cm. Makanya kalau bisa jadi kita kasih toleransi 20 itu dikasih lah misalnya 19,5 sampai 20,5. Nah, programnya bisa ini nanti jarak
lebih dari sama dengan 20,5 gitu ya. Dan ini jangan gini. Hmm, 19. Nah, nanti dia akan biar ada toleransi sedikit. Ini boleh dirubah ya. Ini boleh dirubah. Ini boleh banget. Nanti misalnya mau dicoba programnya gini. Ini misalnya 14,5 sampai 15,5. Ini 9,5 sampai 10. Jadi dia selama dia dalam range ini, yang ini akan dieksekusi dalam range yang ini dan seterusnya. Tuh mungkin nanti bisa jadi referensi teman-teman kalau mau nyoba. Oke. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Enggak ada. Kita lanjut ya ke sini. Iya, Pak, boleh codingannya tadi ditampilin lagi, Pak. Mau saya screenshot. Oke, boleh. Sudah, Pak. Terima kasih. Paham nggak maksudnya kenapa saya beri toleransi kayak gini? Teman-teman yang lain gimana? Paham, Mbak. Oke, supaya ini ya, kalau agak sulit kalau nanti kita tuh ngepasin benar-benar 20 cm gitu kan. Jadi adalah sedikit toleransinya. Dan ini boleh dimainkan toleransinya mau berapa. Kebetulan ini kan saya plus minus 0,5 dari 20. Ini juga plus minus 0,5. Boleh banget disesuaikan kalau mau plus minus 0,1 boleh. Itu. Kita lanjut ya. Nah, nanti yang ini kan teman-teman ada yang belum praktek. Kalau nanti dipraktekkan ada kendala, minggu depan boleh ya ditanyakan lagi supaya bisa terjawab. Oke, yang kemarin boardnya udah sampai semua belum? Kitnya masih ada yang belum sampai? Udah Kak, baru semalam nyampe. Udah sampai semua ya? Ada yang belum sampai nggak? Kemarin udah saya tanyakan semuanya yang 5 orang atau berapa kemarin tuh ke Indobot udah. Kalau masih ada yang belum sampai ini ya, kasih tahu saya nanti saya follow up lagi ke ininya, ke Indobotnya. Nah, kemudian yang ini ada yang sudah mencoba sampai ke sini. LED kendali, monitoring temperatur, kemudian kendali LED yang kemudian ditambahin sama apa ya, tampilan CSS. Ada? Saya belum ngerjain Pak itu, Pak. Oke, ada yang sudah sampai sini belum? Saya sudah, Pak. Yang sampai mana nih? Sampai bawah juga, LED berkedip. Sampai 5.1. 5.1. Oke, ada sampai 5.1. Yang 6.1 ada? Ini cuma tambahan CSS ya. Yang ini aja ditambahin CSS. Nggak begitu ini sih. Sistem kendali monitoring. Sistem kendali monitoring. Berkedip, LED berkedip. Kayak alarm temperatur. Yang LED berkedip gimana?
Ada yang sampai sini? Saya belum bisa, Pak. Oke, yang belum bisa ditampilkan ya, jadi biar kita bisa diskusi ketemu solusinya gimana gitu. Sebenarnya buat kendala saya sih IP address-nya tuh di serial monitor udah mau ngirim ya, Pak. Cuma pas saya buka di Google tuh tulisannya error gitu, Pak. Kalau yang ini, yang pertama ini bisa. Itu yang mana ya? Yang 4.1. Ini kan kendali LED pertama juga pakai ini juga, pakai IP juga ya. Oh, itu yang tanggal yang kemarin ya, Pak? Mestinya kan kalau yang ini bisa, IP-nya, mestinya ini kan IP-nya bisa juga, cuma beda programnya aja, beda program berkedipnya. Oh iya, mohon maaf Pak. Saya satu hari praktikum kemarin ini masih belum bisa ini Pak di IP-nya. Yang ini juga. Iya, semuanya Pak. Yang sudah bisa ada. Tadi kayaknya ada yang bisa deh. Halo? Oke, belum ya? Oke, belum. Oke deh. Kalau belum juga bingung juga nih yang kendalanya gimana gitu kan. Berarti rata-rata baru sampai sini ya teman-teman. Baru sampai yang sini. Web. Yang web ini kan tampilan ini aja deh. Kayaknya udah ada deh yang nyoba. Soalnya ada yang bertanya ini nih. Bagaimana cara menggabungkan 2 atau lebih sensor dan semua sensor bisa berjalan maksimal. Hal apa saja yang perlu diperhatikan? Ini siapa nih yang bertanya nih? Saya, Pak. Itu di praktikum yang tanggal 4 itu ada itu, Pak, yang sebelumnya. Terus saya buka lagi template-nya itu udah nggak ada yang itu. Suruh menggabungkan 3 sensor, terus dilihat di serial monitor secara bersamaan. Tapi Nah, udah itu hilang ininya, perintahnya. iya perintahnya di template itu udah hilang, Pak. Kemarin saya buka lagi. Tapi kalau pas tanggal 4 itu ada. Oh, berarti ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini coba ini dulu, kembali ke sini dulu. Kembali ke sini dulu, adakah dari teman-teman yang sudah mencoba sampai ke sini dan bisa berhasil? Oke, belum ada ya, karena belum ada. Yang tadi yang terkendala, boleh Mas di share screen ya, biar kita bisa lihat. Tadi siapa? Saya Pak. Sebentar ya Pak. Tadi ya. Biar tadi. Mungkin buat awalnya kan udah ini ya Pak, terkirim IP-nya. Oh ya Pak, screen saya terlihat Pak. Ini posisinya running ya, Arduino-nya nih. Iya, running. Coba IP-nya saya di sini dari tempat saya. Kenapa Pak? Itu IP-nya saya coba dari tempat saya, mesinnya Oh iya. ya. 1916. Kalau di tempat DPD gimana? Nggak mau. Oh, tempat saya munculnya seperti ini Pak. Terus saya sempat bertanya ke teman saya yang awalnya kayak gini juga, itu katanya di port servernya sempat diubah. Mana ya port server? Yang port server 80 ini katanya sempat diubah Pak. Cuma katanya dia pas sudah diubah, dia balikin lagi ke 80 baru bisa lagi Pak. Jadi kayak nggak ngubah apa-apa sih Pak. Cuma kalau di tempat saya jadinya seperti ini sih Pak. Tapi di serial monitornya masuk nggak data yang terkirim? Seperti ini aja sih Pak. Mungkin saya coba run ulang ya Pak. Nah, coba. Ini yang percobaan berapa sih ini?
Ini yang pertama, Pak. Yang pertama ya. Ya. Itu programnya kamu buat ketik atau kopas? Ini saya langsung kopas, Pak. Buat SSID sama passwordnya saya sudah mengisi menggunakan WiFi yang ada di sini, Pak. Mungkin dari kayak gini kan? Buka web server saya naik tadi. Atau mungkin ada library yang harus di-download dulu ya, Pak? Atau gimana ya, Pak? Di tempatnya juga nggak bisa nih IP-nya dibuka. Input. Pada saat di compile pertama ada pesan yang error tampil nggak di bagian bawah? Sepertinya nggak ada sih, Pak, kalau dilihat dari sini, Pak. To void setup, void setup serial begin. SSID sama passwordnya? Ini Pak, udah aman sih, Pak. Kemarin sebenarnya kan saya WiFi ada dua ini, Pak, dua saluran. Ada yang 5 Hz sama 2 GHz ya, Pak. Nah, itu saya coba yang tercepat itu nggak muncul, Pak, di serial monitornya. Jadi cuma munculin titik-titik aja, nggak selesai-selesai. Terus saya pakai yang kecepatannya lebih rendah, baru dia mau muncul sih, Pak. Cuma hasilnya sama aja, saya udah nyoba pakai hotspot juga, Pak. Oh, berarti udah pakai hotspot tetap nggak bisa ya? Iya. Padahal udah ada keterangannya tuh connected to the page. Nah, iya, Pak, itu Pak. Kendala saya dari kemarin nggak bisa ngerjain, jadi karena itu sih, Pak. Kak, izin masuk, Kak. Iya, boleh, boleh. Kayaknya saya juga awal kayak gitu. Mhm. Saya coba pakai Wemo sama laptopnya atau website itu satu WiFi, Pak. Baru bisa. Jadi satu WiFi gitu. Oh, harus satu WiFi ya? Iya, kalau beda tuh kayaknya nggak bisa deh. Berarti harus dalam satu jaringan yang sama, dalam satu Iya, akses yang sama. setahu saya gitu. Soalnya ini pakai IP lokal bukan sih? Iya, saya juga curiganya itu nih bukan server, karena dia bukan pakai server ini. Servernya nggak online, lokal. Iya, lokal. Heeh. Jadi satu WiFi, satu koneksi lah. Jadi ini belum dikatakan, makanya saya juga bertanya-tanya, ini bukan internet nih, bukan internet, tapi lokalnet. Makanya, Pak. Mungkin nanti saya coba di laptop, Pak. Soalnya kan saya di komputer saya nggak ada WiFi card juga, Pak. Berarti yang punya Faiz sudah bisa? Bisa, Pak. Saya juga sama awal kayak gitu. Oke. Makanya Terima kasih. Bertanya-tanya juga gitu kan. Bisa ya? Izin stop share ya, Pak. Mestinya kan kalau ini beneran internet ya, kalau beneran internet saya masukin IP-nya punyamu itu di tempat di laptop saya itu muncul. Tapi nyatanya kan enggak, berarti dia enggak online. Dia Iya, masih local connection. Lokal berarti, Pak. Iya. Mestinya ya kalau yang pakai
Iya, mana? Berarti ini masih ini nih, masih lokal dia server. Izin stop share ya, Pak? Iya, boleh. Kayaknya pertemuan berikutnya dulu saya pernah pakai apa ya? Dulu tuh pakai aplikasi, lupa dulu tuh pakai, bukan TeamSpeak dia, yang gratisan juga. Kayak Posti. Kalau TeamSpeak berarti ini ya, TeamSpeak berarti dia base-nya website ya. Oh iya benar. Nah, iya dulu saya buatnya pakai TeamSpeak, benar. Kalau TeamSpeak kan kita pakai ini ya, kita pinjam server orang, kita masukkan nanti, itu bisa, memang benar-benar online. Ini berarti masih sebatas lokal. Oke. Oh, ini saya tampilin dulu ya, ini. Ada yang pernah dengar website W3 School? Pernah, Pak. Kenal, Pak. Oke, ini dari orang awam pun mau belajar bisa ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar website, ini bisa buka di W3 Schools. Di sini ada tutorial-tutorialnya, banyak banget, mulai dari HTML, CSS, dan lain-lainnya. Bisa belajar dari sini ya. Misalnya contoh kita belajar HTML. Udah ada, tinggal ngikutin ini ya teman-teman. Jadi ikutin aja dari apa ya, dari atas nih udah ada next. Saya nggak bingung ya. Ini contohnya example, udah bikin heading kayak gitu kan, paragraf. Ini kayaknya kalau kita try bisa langsung tampil kayaknya. Oke, bisa langsung ya ngerjakan di sini, tampil di sebelah kanan. Oke, bisa banget. Jadi lebih membantu lagi. Kemudian kalau yang ada punya Notepad++, bisa diinstal Notepad++, jadi tampilannya bisa seperti ini, berwarna, nggak kayak Notepad biasa. Notepad biasa warnanya sama semuanya, terus nggak ada nomornya juga. Jadi ini bisa membantu kita kalau pakai Notepad++. Oke. Ini yang nggak paham sama sekali pun bisa ya belajar ngikutin di sini. Introduction, editor, basic element. Nanti kayak munculin gambarnya, ada juga semuanya di sini. Introduction. Ini W3 School. Itu ya, saya rasa itu udah ketemu ya permasalahannya. Ya bisa kita simpulkan tadi itu masih caranya pakai ini lokal aja. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada mencoba di kurikulumnya itu pakai TeamSpeak. Nanti coba dicek lagi ya. Mestinya sih sampai sana.
salah satu PDF. Jadwal. Ya, web. Masuk minggu ke-8, minggu ke-9. 8 teori HTML. Blink. Oh, dia pakai Blink. Kan satu untuk grafik lain. Blink juga. Suruh dengan web dashboard. Nah, itu belum tahu tuh pakai apa dia. Web dashboard, mobile atau web dashboard. Ini udah nggak ada materi di bawah nih, mengerjakan proyek semua nih. Laporan, metode untuk manajemen proyek. Ini sudah masuk laporan. Berarti materi terakhir kita itu udah di bulan ini ya. Minggu ke-11 itu akhir bulan. Nah, awal bulan 11 nih. Ini udah nggak ada. Oke, bisa kita simpulin ini. Nanti kita coba juga ya, teman-teman. Coba barangkali tugas akhir kita sangat mungkin nanti berhubungan sama ThingSpeak. Nanti kita coba yang ThingSpeak juga. Meskipun di sini kayaknya nggak ada pembelajaran pakai ThingSpeak. Dia langsung pakai Blink. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, share link website ya. Oke, boleh saya share ya. ThingSpeak. Jadi kalau kita pakai ThingSpeak, ini kan kita pakai server punya orang, server online punya orang. Kalau yang tadi itu servernya lokal, tapi nggak bisa tidak di-online kan, harus dalam satu jaringan yang sama. Nah, supaya kita bisa diakses dimanapun, salah satunya bisa pakai ThingSpeak. Artinya nanti data pembacaan sensor itu akan kita kirimkan ke servernya ThingSpeak. Jadi dimanapun kita buka aplikasi ThingSpeak-nya, kita bisa melihat hasil dari pembacaan proyeknya. Tahu saya ThingSpeak gratis kok, ada versi yang gratisnya ya, tapi nanti terbatas. Nih, get start for free. Bisa. Oh ya, kemarin terakhir dengan mentor pendamping gimana progresnya?
Udah lama banget. Permisi, Pak. Iya, Saya Danis yang tadi. Ternyata memang benar ya Pak, harus satu jaringan ini udah bisa. Mungkin terima kasih ya buat Mas Mais dan atas sarannya. kayaknya kita ini ya, kemungkinan kalau punya teman-teman tadi ke depannya mau nyoba pakai website, kayaknya bisa pakai TeamSpeak. Kita coba juga. Ini sudah terkirim. Data ini ada TeamSpeak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya rasa itu ya, teman-teman tetap semangat. Oke, tetap semangat. Kemudian yang praktikumnya yang minggu ini coba dikerjakan. Yang masih ada kendala bisa tanya di grup atau tanya privat message ke saya, boleh banget. Tapi mohon maaf, mungkin ada beberapa kadang yang saya lambat ya balasnya. Mohon maaf juga. Kemudian tugas-tugasnya bisa dikumpulkan lagi. Yang terlewat bisa dikerjakan lagi itu ya. Yang ada kendala di minggu kemarin juga boleh ditanyakan ya. Saya rasa sih itu aja pertemuan kita di minggu ini. Sebenarnya saya harapannya itu tadi, ketika teman-teman mengerjakan ada kendala, kita bawa diskusinya di sini. Kemudian kita cari pemecahan masalahnya seperti apa. Kayak gitu sih. Karena kalau kita runut satu-satu dengan waktu 2 jam, kayaknya nggak bisa kekejar semuanya. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya minta tolong kameranya untuk dihidupkan. Kita screenshot dulu. Ini punya saya malah nggak muncul. Sebentar. Oke. Kita ambil gambar ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah ke save. Oke, udah ya. Ada yang belum saya panggil, ininya presensinya. Tadi saya agak telat Pak masuknya Pak. Siapa? Alexander Parikesit Pak. Alexander. Oke, udah ya. Ada lagi? Saya Pak, Muhammad Alfa. Muhammad Alfa, ada lagi yang lain? Kak, sesi fotonya udah siap kah? Udah selesai tadi, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Saya Pak, Muhammad Aulia Sakti Pak. Aulia Sakti, oke. Ada lagi? Ini saya ulang ya, berarti yang nggak ada keterangan: Endiko, Fajri, Albert, Anissa. Oke, itu aja ya teman-teman yang bisa kita diskusikan malam hari ini. Jadi harapannya yang minggu depan praktikumnya dicoba, minimal itu kopas ya, meskipun nggak ketik di kopas, dicoba kayak gitu. Nanti kalau ada kendalanya bisa kita diskusikan. Itu terjawab. Oke, terakhir yang berhubungan sama pertanyaan tadi ya, pertanyaan si
siapa Ajeng tadi ya yang tanya ya, terkait dengan kalau kita nambah sensor itu akan seperti apa sih bagusnya pembacaannya. Jadi yang perlu kita ketahui ya, kalau di Arduino ini udah muncul belum share screen? Terakhir. Arduino itu program itu hanya akan dieksekusi di dalam void loop dan dia akan terus diulang-ulang. Nah, kalau mau kita membaca, kalau seperti ini kan, ini jarak ini kan sensor ya sebenarnya. Masih kan sini sensor jarak. Ini sensor jaraknya dibaca. Kemudian setelah dibaca, di sini ditanyakan apakah ini, dan seterusnya. Kalau nanti bertambah sensor lagi yang lain, gitu kan, yang nambah lagi sensor, jadi tinggal ditambahin aja di bawah sininya, misalnya sensor temperatur, itu bisa. Kayak gitu. Jadi proses pembacaan program itu dari atas ke bawah, kemudian diulang lagi ke atas. Yang sebenarnya sih tidak ada larangan ya. Ini mau saya sensor temperaturnya saya pindah ini, saya cut gitu kan. Terus saya buat di bawah sini. Sebenarnya tidak ada larangan, sebenarnya tidak ada keterangan seperti itu. Nggak ada larangan, boleh banget. Seperti yang sensor jarak, kemudian ini kita mau eksekusi kondisinya seperti apa, kemudian lanjut ke sensor temperatur, itu boleh. Tapi yang dihindari itu hanya kita menambahkan program delay ya. Jadi kalau teman-teman, saran saya kalau buat program itu jangan sering-sering, kalau bisa jangan pernah pakai yang namanya delay. Kenapa? Kalau pakai delay program teman-teman itu bakal tertunda. Jadi nanti bakal rugi. Pembacaan sensor temperaturnya itu tidak ini ya, dia tidak responsif. Karena ini bayangin di sini kita kasih delay misalnya 1 second. Kayak gitu kan 1 second. Program teman-teman dari sini baca ke sini ditunda 1 detik. Baru temperatur sensornya dibaca. Balik lagi ke atas ditunda lagi 1 detik. Bayangkan sensor teman-teman itu tertunda selama 1 detik. Padahal yang namanya perubahan suhu itu sangat mungkin per sekian milisecond, sekian milidetik. Nah, jadi itu kalau bisa dihindari kalau buat program yang pakai delay. Oke, itu aja ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini jangan lupa diisi presensinya setelah kembali ke room utama. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. ya sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
HP-nya diambil. Oke, udah jam 20.40 ya, teman-teman. Oke. Dan juga rekan-rekan mentor, mungkin untuk rekan-rekan mentor kalau misalkan masih ada kegiatan lagi setelah ini boleh leave duluan gitu ya. Oke, untuk rekan-rekan mentor. Oke, mungkin untuk peserta bisa stay sebentar karena masih ada sedikit pengumuman. Ini udah pada selesai semua ya kelasnya. Oke. Karena udah pada selesai semua. Oke, jadi untuk pengumumannya teman-teman yang pertama terkait uji kompetensi ya teman-teman. Jadi kemarin itu masih ada beberapa yang belum ikut